Itu ya udah kita coba ke kuliner ya sudah, karena aku suka makan, suka jajan, suka keliling, cobain makanan-makanan. Coba deh aku coba masuk ke kuliner, bisa nggak ya? Jadi tips pertamanya itu harus sesuai dengan hobi kita atau kesukaan kita ya. Apa yang kita mau, apa yang kita bisa lah. Itu paling aman sih. Paling aman tuh. Ya, karena kalau ya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Ahmad Abadi. Yang channel ini isinya nanti akan berisi tips-tips dari berbagai narasumber dan bintang tamu nih. Yang kali ini kita kedatangan bintang tamu nih dari Mas Brian. Halo. Dari KPK nih. Ya. Nah, Mas Brian, apa kabar nih? Baik aja. Baik aja ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kesibukannya apa nih sekarang? Sibukannya masih ngurusin warung sama ada merambah ke dunia digital dikit lah. Bikin YouTube juga ya kayaknya ya. Nantilah itu pembahasannya. Nah, ini Mas Brian. Mas Brian ini nanti kita minta tips-tips nih dari Mas Brian nih untuk jadi seorang pengusaha tuh gimana? Secara mental tuh harus gimana atau secara persiapan tuh harus gimana tuh? Nah, di sini mungkin motivasinya Mas Brian nih, kenapa waktu masih muda nih, saya kenal sama Mas Brian waktu masih tahun 2011 ya kalau nggak salah ya kita ketemu ya. Waktu itu masih duta-dutanya. Iya, sama-sama tuh ngikut duta wisata ya. Duta wisata. 2011. Nah, bareng nih itu pertama kali ketemu Mas Brian tuh. Dan di 2012 atau 13 Mas Brian tuh mulai buka usaha ya kayak nggak salah ya. Buka usahanya di 2012. Dan itu kayaknya dulu namanya belum KPK Mas ya? Bukan. Aku tahu tuh kayaknya apa? Capcuscin kalau itu Capcuscin sama Dapur Beng Beng. Oh, Dapur Beng Beng. Sama Capcuscin. Oh, itu barengan atau dua-duanya punya Mas Brian tuh? Barengan. Oh, barengan. Oh. Jadi waktu itu masih di ini ya, yang depan Yova itu ya, kalau depan Yova. Itu minuman kesukaan ya kayaknya. Oh iya, favorit banget tuh. Dulu tiap mau buka puasa sahur ke sana. Betul. Tapi memang resepnya dulu juga masih yang awal-awal tuh kayaknya masih yang ibunya Mas Brian tuh yang sering masak itu. Bantuin. Bisa request tuh biasanya sambelnya diapain, dia lebih pedas atau lebih betul. Enak banget tuh. Nah, Mas Brian. Ya. Mungkin ada nggak sih mungkin tips-tips yang bisa dikasih buat teman-teman nih kalau mau buka usaha itu apa sih yang perlu dipersiapkan sebenarnya? Oke. Kalau mau buka usaha itu yang dipersiapkan ini tergantung juga ya. Apa ya, kalau aku dulu itu mengalir aja sih yang jelas. Mengalir aja. Jadi gini, aku ngambil itu kalau mau segala sesuatunya itu kalau mau usaha tergantung dari hobiku. Tergantung dari hobi. Ya, hobi atau apa yang aku bisa lakukan. Gitu. Jadi kayak gini, aku misalnya aku suka makan, suka jajan. Ya udah, aku suka makan, suka jajan. Kayaknya bagus nih kalau misalnya usaha makanan. Oh, jadi disesuaikan sama ininya. Iya, itu usaha yang paling aman tuh di situ. Gitu. Itu dulu kita suka apa. Ya, kalau kita punya hobi atau kita lebih kesukaannya ke situ, ya udah kita coba ke kuliner. Ya sudah, karena aku suka makan, suka jajan, suka keliling, cobain makanan-makanan. Coba deh aku coba masuk ke kuliner. Bisa nggak ya? Jadi tips pertamanya itu harus sesuai dengan hobi kita atau kesukaan kita ya. Apa yang kita mau, apa yang kita bisa lah. Itu paling aman sih. Paling aman tuh. Ya. Karena kalau gini, kita misalnya mau usaha apa ya? Mau usaha bidang furniture. Nah, kita nggak menguasai dengan pertukangan. Nah, gitu. Sulit lah. Pasti akan sulit untuk di dalam usahanya, karena apa, kita nggak ada yang kita belum pernah mempelajari dan kita belum pernah kayak masuk ke dunia itu gitu loh. Paling nggak kita ngerti dulu, paham dulu. Nah, kalau kita misalnya jadi nggak hanya suka tapi juga mengerti dulu gitu. Nah, sorry kok bentar ya. Halo, kok suaranya rusak ya, kenapa ya? Bisa nggak gini soalnya? Sorry, sebentar. Ada something wrong nih. Makanya ini agak kresek. Bener kok record yang kepala. Oke, cek, udah aman.
Aman. Oke. Ya, bisa dilanjut nih. Sorry ya, ada gangguan sedikit tadi. Oke, jadi sampai mana tadi? Kita pembahasan sudah ada tadi. Kalau kita mau mulai, tips yang pertama adalah harus sesuai dengan apa yang kita sukain. Ya, yang keduanya juga kita harus menguasai ya. Ya, menguasai. Nah, kalau Mas Brian ini belajarnya dari mana tuh untuk menguasai? Yang pertama nih dulu capcusin tuh kayaknya dulu kita ini tuh. Jadi gini, kebetulan aku itu anak satu-satunya anak tunggal. Ya, anak tunggal dan waktu itu masuk ke masak-masak itu kayak tuntutan apa ya? Tuntutan anak, tuntutan keadaan ya. Tuntutan keadaan, tidak punya saudara, tidak punya adik, tidak punya kakak, nggak punya pembantu. Jadi ya kalau nggak ada, ya kalau udah ibu masak ya kita iseng-iseng lah masak-masak apa buat apa ya kan begitu ya. Betul. Aku juga ngerasain kok di rumah sendiri ya kayak gitu. Nah, ya udah diterapkan aja lah. Aku juga pernah merasa itu, yang penting ngerti nyalain kompor, oseng-oseng sudah jadi lah. Campur-campur jadi. Nah, campur-campur jadi. Nanti kalau urusan gak enak, kurang bumbu, tinggal nanya ibu. Betul itu. Nah, kan begitu ya. Nah, jadi kayak gitu sih, karena resep orang tua itu udah paling jos lah. Udah paling enak gitu. Betul. Sepakat tuh kalau resep orang tua tuh. Udah nggak ada koki sep tuh makalah. Jadi itu kayak gitu. Jadi ya paling enggak tuntutan waktu itu. Benar. Nah, jadi aku masuklah ke situ. Terus kalau yang pembahasan capcus-cin, waktu itu kayaknya di Balikpapan aku deh kayaknya yang pertama ya. Iya, kayaknya dulu tuh belum ada yang jualan yang kopi terus ada cincaunya gitu. Nggak ada deh kayaknya dulu. Di 2012 tuh belum seramai sekarang ya. Iya, nggak ada dulu. Itu ya dari iseng. Tapi di daerah luar itu udah mulai rame. Cuman di Balikpapan kayaknya ini belum masih belum banyak. Ada. Dan itu aku lihat pernah ada, nggak tahu ya, dulu itu muara laba lah, kayak franchise lah. Itu kayak gitu. Banyak yang main kayak gitu. Nah, karena aku basicnya nggak suka franchise gitu, suka menciptakan brand, jadi aku buat. Nah, karena di Balikpapan nggak ada. Nah, akhirnya aku coba iseng. Wah, ini kalau kopi gini aja mudah ditiru. Ini aku harus cari apa isinya lagi ya. Jadi aku mix lagi. Jadi dari rasa penasaran ya, ini isinya apa sih gitu. Nah, kalau aku udah tahu ini. Nah, kalau begini aja ini mudah ditiru. Jadi aku harus ngapain lagi nih? Jadi aku campur-campur. Modif lagi, tapi dengan gramasi sendiri. Jadi komposisinya beda ya? Beda. Jadi mengkomposisikan sendiri, terus itu aku masukkan di kayak di apa sih, plastik sendiri. Itu ya. Jadi yang udah aku takar, dan itu yang bisa ternyata disukai banyak orang. Gitu. Jadi bukan berarti semakin manis semakin disukai ya. Jadi takaran pas itu juga jadi rasa nikmatnya lebih pas, bener. Jadi bukan berarti kalau banyakin susu lebih enak, enggak. Harus pas memang ini. Dan waktu itu aku enggak main gula. Aku tahu tuh yang bener-bener kayak cuman ini ya, bener-bener kayak serbuk kopinya itu yang udah diracik, kopi, terus itu campur susu dan apa ya, macam-macam gitulah. Dan sempat ikut kayak KM tapi dari pariwisata gitu, sempat diundang. Itu apa namanya, Balikpapan Fair kayak gitu ya kayaknya. Jadi belum ada namanya kayak sekarang pop up market itu. Jadi kita udah main expo. Zaman dulu 2012 tuh belum ada kayak gitu-gitu. Gak ada gitu-gitu. Jadi kita KPK tuh sudah main expo, udah main Balikpapan Fair, udah main yang kayak begitu-gitulah. Udah main duluan, terus itu udah diajak keluar gitu kan, ada event-event, kita udah main kayak gitu. Jadi pas sekarang diajakin gitu ya udah biasa sih. Udah, karena tapi sekarang kayak masih sering ya ikut masih hampir setiap event diikutin lah. Gitu. Terus Mas Brian, kalau dari modal nih, dulu awalnya gimana tuh Mas Brian ini? Modal. Dulu itu gini, kalau pas banyak kan memang nanyain modal ya. Cuma waktu itu aku tuh terlahirnya warung KPK itu karena saya pergi dari rumah, kabur dari rumah sebenarnya. Kabur dari rumah. Jadi aku sempat ribut lah di rumah sama orang tua. Tapi aku pergi dari rumah. Terus itu aku coba melakukan usaha sendiri, melakukan selain usaha bertahan hidup gitulah. Jadi ada melakukan pembangkangan lah waktu itu. Karena aku orangnya itu anak rumah. Selama dari kecil sampai dewasa itu aku anak rumah, nggak mengenal dunia luar. Tidak tahu dunia.
Terus begitu coba kabur dari rumah, coba survive gitu ya? Ya, kan ibaratnya aku udah menuruti orang tua dan mengikuti semua kemauannya apa, ya saatnya aku menunjukkan lah, tidak boleh aku karena anak tunggal itu kali ya, tapi aku bukan anak dimanja masalahnya. Ya, jadi suka cari duit sendiri lah, apa-apa tuh suka cari uang sendiri. Oh, dulu tuh aku juga kenal Bang Brian tuh sebagai pesulap tuh, mungkin dari situ juga ya cari duit sendiri ya? Iya, bener. Jadi ya itu kabur dari rumah, terus itu aku coba nyewa kayak ruko gitu. Ruko yang dulu pertama jadi KPK itu? Ya, nyewa ruko dulu satu. Itu jadikan toko sulap. Oh iya, sebelahan ya dulu ya, itu ya. Jadikan toko sulap. Terus itu jadi IO juga. Oh, IO juga. Vendor sebuah brand rokok. Ya, waktu itu. Terus itu jadi kalau biasanya sih kalau orang mau cari sulap cari aku untuk job biasa ke situ. Oh, ada kayak agensinya sulap gitu ya. Dan terus itu di depannya aku buat gerobakan itu yang capcusin itu. Oh, dulu mencolok banget tuh depan Yova warna pink. Nah, itu sudah. Nah, dari situ terus itu aku coba ngobrol sama temanku itu waktu itu MC Beng Beng. Oh iya, Mas Beng Beng itu udah senior banget tapi aku nggak tahu sekarang dia di mana. Aku join sama dia sama adiknya, sepupunya. Nah, itu aku join, bangun, berjalan, terus itu waktu itu sepupunya pulang kampung. Jadi aku yang terusin. Cuma memang waktu pertama itu pakai namanya Dapur Beng Beng. Oh, belum diganti jadi KPK dulu. Belum, karena dia pergi, jadi sepenuhnya aku. Jadi aku yang terusin, baru aku cari apa ya kira-kira nama yang bagus, yang nge-brand betul kan. Nah udah waktu itu pas zamannya kasus KPK itu kayak Gayus Tambunan. Nah itu kan Hambalang apa itu zamannya gitu, ya udah KPK apa ya. Udah aku plesetin deh. Akhirnya kamu pasti ketagihan, kamu pasti kepengen, kamu pasti apa. Udahlah, aku yang paling pas itu kamu pasti kepedasan. Oh, karena ini ya produknya ayam yang pedas ya, yang penyet, ayam. Jadi zaman dulu mana ada ayam geprek? Belum ada. KPK sudah jual kan? Iya, betul. Sudah datang. Ini zaman 2012 nggak ada ayam geprek, coba cari, nggak ada. Yang masih ada ayam lalapan, ayam lalapan gitu ya. Kita sudah jual ayam geprek pakai sambal tomat. Iya. Nah, itu baru kita modifikasi sama mie pedas. Ya, mie pedas dulu pernah jualan juga tuh. Sama ceker. Ceker ya. Ingat kalau ceker. Iya kan. Nah, jadi belum ada ceker-cekeran, percekeran di Balikpapan itu kita udah main. Jadi kayaknya jadi pelopor deh waktu itu, menu-menu aneh-aneh itu kita jadi pelopor waktu itu kalau nggak salah. Jadi ya itu modalnya sih waktu itu, kalau ditanya modal keuangannya ya modal beli gerobak lah. Modal beli gerobak dicapcusin itu ya? Ya, modal dari beli gerobak. Kalau ruko kan masih ya itu tadi waktu kabur itu dari ada rumah. job-job itu pas kebetulan ada job-job ya, jadi bisa masuk, dan itu rukonya punya teman, jadi masih bisa ngebantu lah. Oh, masih bisa ini dulu lah ya. Jadi dari satu ruko akhirnya kita punya 2 ruko. Ternyata rumah makannya tidak mencukupi, warung makan ini tidak mencukupi orang banyak. Dan akhirnya aku harus membesari tempatnya. Oh, pindah tempat ya? Ya, akhirnya harus itu kan satu-satu ruko. Oh, betul. Dulu tuh kayaknya dari yang awalnya masih toko sulapnya dibongkar ya gitu ya? Dibongkar. Oh iya, cukup. Langsung diganti dua-duanya untuk tempat makan tuh. Jadi tempat makan semua. Wah, berarti kan berjalan nih. Benar. Konsepnya berjalan, ya udah, dan itu terus sampai sekarang. Sempat stop. Jadi 2 tahun. Karena apa itu? 2 tahun di Gunung Malang itu. Depan Yova 2 tahun kita stop. Saya setelah stop di situ, saya pergi menjadi sorry. Ntar saya coba flashback. Stop. Saya nikah. Oh iya, nikah sama Mbak Dewi ya? Ya, betul. Saya nikah. Terus gerobak saya nikah, jadi dari hasil semua penjualan 2 tahun saya habiskan uangnya buat nikah. Saya habiskan buat nikah, terus itu kurang lagi uangnya. Jadi gimana itu? Jual gerobak buat beli cincin nikah. Oh, jual sama brand-brandnya atau cuman gerobaknya? Gerobaknya aja. Itu satu gerobaknya itu ada di Sipur di Kilo. Satunya tahu tempe mendoan tahu bakso di Jan Banjar.
Oh, belum. Di mana tuh? Jalan Banjar. Jalan Banjar kalau kita di Simpang 3 Gunung Malang ada masjid. Masuk ke dalam ada pabrik tempe. Ada jualan tempe mendoan sama tahu bakso di dalam, itu gerobak saya juga. Oh. Saya jual di situ buat cincin nikah. Perjuangan. Dan kayaknya tuh kan aku sekarang mulai di Dam itu kayaknya dulu tuh mulainya ganti lagi tuh. Aku pernah inget tuh namanya apa dulu tuh? Dawet apa? Oh. Warung Es Raden. Es Raden ya. Iya, pencipta pokoknya yang aneh-aneh. Jadi kayak jualan cendol, cincau, tapi pakai susu bukan pakai santan. Oh ya, betul. Aku dulu susu murni. Masih yang ini yang temanya kayu-kayu gitu ya. Palet-palet zamannya Jati Belanda. Gitu. Dan itu kayaknya dulu tuh masih depan aja Mas ya? Iya, itu nyewa di depan halaman bengkel motor. Aku inget banget dulu tuh tiap masih ini ya, bawah lantainya masih banyak oli tuh. Banyak oli, terus itu tiap hari juga dorong ke situ. Gerobaknya dulu dorong tiap hari dari 1 gerobak, 2 gerobak, 3 gerobak. Terus itu dari es cendol kita jualan gitu karena orang tuh nunggu motornya pasti haus. Iya. Ya, kita jualan itu, terus itu kesini kalau segitu aja nggak cukup nih. Ya kan? Sedangkan baru punya baby waktu itu, baru punya anak, ya kan, nggak cukup. Ya sudah, kita coba kembali angkringan. Tambahin angkringan lagi, jualan angkringan lumayan rame, tapi kesini agak kurang. Nggak tahu kali modelnya nggak cocok sama saya, kali angkringan saya juga bingung kan, kok nggak masuk ya. Ya udah, kembalikan lagi ke ini menu lama KPK. Ya, kita rubah langsung brandnya, kembalikan lagi lah. Baru berapa bulan langsung rame. Dan itu kayak Mas Brian tuh kayak tahun berapa tuh mengakuisisi kayaknya jadi satu bengkel itu, akhirnya bukan bengkel lagi dan dijadikan bener-bener full warung KPK tuh waktu itu. Ntar itu 2 kali ganti bengkel loh itu. Oh, 2 kali ganti bengkel dulu baru Mas Brian yang ambil semua. Jadi dari halaman dulu, pokoknya kita nikmatin dulu halamannya, sambil cari uang bisa nyewa itu. Gitu, karena kan nyewanya mahal. Iya sih, kayaknya gede banget. Gede banget itu. Nyewanya mahal. Aku nggak sanggup. Jadi aku mencari betul-betul dari halaman itu, mencari lah. Gitu. Dan di situ risikonya besar karena banjir. Betul. Gitu. Daerahnya memang daerah agak rawan ya sebenarnya. Ya, jadi terjawab ya, kalau modal utama itu modalnya ya beli gerobak. Ya, jadi ada 3 ya sudah ya. Benar. Tadi ya. Dari hobi, sesuaikan hobi, harus menguasai. Yang ketiga modalnya. Ya, modalnya itu tadi, kalau saya modalnya gerobak, artinya modal tuh harus punya uang. Nggak ada namanya usaha itu nggak pakai uang, bohong. Nggak mungkin. Ini Wasler aja mau buat podcastan YouTube, ya, beli. Bener tuh. Ya kan, mau apa? Mau jadi apa? Mau usaha apa? Oh, aku cuma jualkan ini, pakai kuota kan? Iya, pakai pulsa kan? Tetap ada modal pasti. Pakai wifi siapa? Tetangga. Tetap aja kita ke sebelah, ya kan? Masa nggak ada kopi-kopinya? Tetap aja 1.000-2.000 itu modal. Betul. Nah, itu. Jadi usaha itu pasti butuh modal. Nggak mungkin usaha itu nggak ngeluarin uang, nggak ada. Usaha apa yang nggak ada ngeluarin uang? Pasti ada ngeluarin. Betul itu. Biar Rp1.000. Iya sih, pasti sih. Soalnya ya aku mikir juga kalau kita mau bikin usaha tanpa modal tuh ya apa ya? Iya. Kan banyak itu kalau di seminar. Iya, usaha tanpa modal gini. Tapi aku yakin sih dari semua yang ikut seminar itu belum tentu. Nah, jadi kayak gitu sih waktu itu Mas Nur, kalau kita bicara KPK perjalanannya. Dan sebelum waktu pindah ke Dam itu saya jualan batu akik. Oh, masih zamannya ini ya, hebohnya batu-batu dulu tuh ya? Iya, setahun saya jualan batu akik. 2000 berapa tuh? 2015 kan, 16 gitu ya? Iya, jadi yang dari pindah Gunung Malang, bingung kan saya harus usaha apa, kan ada uang. Iya. Ya alhamdulillah dikasih rezeki sama mertua waktu itu, uang amplop nikah. Oh iya. Uang amplop nikah dikasih ke saya, terus itu dibagi lah sama ibu kan, sama istri saya. Ya saya dikasih, saya putarkan jadi modal. Nah, saya waktu itu ngelirik karena batu akiknya itu rame, terus itu saya usaha batu akik. Nah, tapi saya usaha itu juga nggak mudah. Saya ngambil kios di Pasar Baru, itu juga nggak mudah, sulit banget untuk mendapatkan tempat, karena saya kayak orang baru dan anak muda.
Nah, bener tuh kayaknya masih ada orang awam ini masuk ke sini, kamu bukan dunia kita. Kayaknya kayak gitu waktu itu. Oh, iya iya. Ya kan? Orang baru merambah lah, ya kan? Tapi saya menutupi kelemahan di situ. Jadi saya bawa karyawan. Saya mengkaryawankan juga gitu. Ada 2-3 orang. Jadi terus itu saya nggak hanya batu permatanya aja, tapi bongkahan, gosoknya juga. Terus itu jual permata, betul-betul permata. Jadi nggak hanya akik tapi permata juga kita jual di situ. Batu mulia pun kita jual. Luar biasa. Jadi merambahnya kemana-mana ya. Jadi kita hajar, jadi diniatin gitu. Nah, semua kesempatan diambil ya. Karena apa? Ini bukan dunia saya kan? Nah, itu tadi. Ini dunia baru. Nah, kalau kita tidak menguasai, kita akan kalah. Itu jadi tips yang kedua tadi tuh. Nah, itu. Nah, jadi saya harus rata-rata namanya penjual batu akik itu orang tua. Iya. Atau yang muda tapi dia jago, memang sudah menguasai di situ. Nah, saya menutupinya itu kayak mana? Jadi, ya udah aku bawa laptop dong ke sana. Aku bawa laptop, aku buka dengan mengedukasikan customer aku, pelanggan aku ke situ dengan memperkenalkan banyak batu. Jadi aku nggak hilang ilmu. Ya, nah, tetap ada ini ya. Iya, jadi cara jualannya beda. Ya udah, dengan cara jualan entrepreneur sama jual di pasar akan berbeda dong. Betul. Yang di situ, kan kalau kita bersaing sama toko sebelah, dia orang tua yang sudah lama, kayak ahli banget gitu. Ahli banget nih, impress atau apa kan. Loh, saya ini udah lama. Dia di tangannya aja udah banyak. Ya memang iya betul, namanya orang tua itu udah menguasai batu akik. Tapi belum tentu dengan batu baru, mineral yang baru keluarnya, belum tentu dia tahu. Aku aja sampai sekarang nggak tahu loh masih gitu-gitu. Nah, ya kan belum tentu dia tahu. Jadi kami yang lebih tahu. Jadi kita balikan fakta ya. Ah, itu cara bisnisnya saya dulu. Dan itu berhasil. Nah, kenapa waktu di pasar baru itu habis zaman batu akiknya stop, pada kayak stres semua rata-rata. Iya. Bangkrut semua. Kayaknya dulu tuh batu tuh kayak dipuja banget, harganya tinggi. Karena ya itu tadi dia tidak mengenal bisnisnya. Jadi aku ngelihat itu mereka tuh cara berbisnis gini. Beli 5.000, dia bisa jual 100.000. Ya. Dapat untung besar, dia belikan lagi, dia jual lagi, dia belikan lagi, jual lagi. Dia mainnya begitu, tidak mengumpulkan save money-nya, keuntungannya disimpan. Mereka enggak, mereka putarnya begitu, terlalu jauh karena gini, batu akik itu mau sampai kapanpun akan ada. Iya. Ya kan, mereka pola pikirnya ke sana. Nah, kalau saya berpikirnya ini suatu waktu akan mati. Kayak apa ya? Kayak musiman sebenarnya. Iya. Kayak zaman dulu tuh selain batu juga dulu tuh sempat kayak kembang-kembangan. Iya. Betul sih, batu akik tuh dulu ada, sekarang ada. Betul, itu enggak bakal musiman. Tapi ada waktunya. Nanti kita enggak tahu tahun berapa ada lagi. Tergantung siapa mafia yang akan menghebohkan. Oh, iya sih bener sih, siapa yang akan memviralkan. Udahlah itu. Aku pernah masuk di situ dan aku pernah lihat ada mafia begitu, mainkan begitu. Jadi rame. Boomingkan ini dulu. Loh, ini memang betul loh ya. Aku enggak tahu ya kalau di luar sana, tapi yang pernah aku lihat begitu. Karena aku pernah jualan. Setahun loh aku ngalamin itu. Ternyata begitu. Dan aku di pasar itu juga aku nggak terlalu dianggap kok. Dan aku aku punya toko di situ, tapi aku mainnya di hotel, mainnya di bandara. Nah, jadi ini menawarkan dari kayak event kayak pop up malahan. Oh gitu. Iya, jualan-jualan gitu juga. Malah saya untungnya lebih besar. Ya itu, kenapa kok saya yang dipilih? Kenapa bukan yang ahli? Nah, karena itu tadi, kita entrepreneur, beda. Pola pikir bisnisnya beda. Dan kayaknya kalau sama Mas Brian ini pembawaannya mungkin juga lebih menarik bagi orang gitu. Dihipnotis sebenarnya. Iya pesulap nih. Kayaknya emang ada ilmu marketingnya dari Mas Brian ini. Ya, frontal sebenarnya, ilmu marketing frontal cowboy sih sebenarnya. Kalau nggak ngikutin banget aku, kayaknya nggak masuk akal. Tapi kalau betul-betul yang jiwanya cowboy, mungkin bisa diikutin sih. Cara-cara aku. Bener, aku juga kadang sempat tuh dulu zaman BBM tuh dulu. Saya kayaknya Mas Brian tuh broadcast terus ya kayak tiap hari gitu ya. Ya, betul. Mungkin kalau orang yang mungkin masih kayak ragu-ragu mau terjun ke dunia entrepreneur gitu, mungkin dia masih malu-malu mau broadcast mungkin sebagai orang. Malu-malu. Kayak Mas Brian tuh dulu tuh bener-bener di blast. Tiap pagi ada ini Mas Brian. Oh yo di KPK gini-gini. Ada. Zamannya begitu BBM sama Twitter. Kalau Twitter aku nggak follow tuh kayak gitu. Aku waktu itu Twitter main di situ.
Gitu sih waktu itu. Kalau secara ini nih Mas, secara mental tuh supaya kita berani itu gimana sih? Kalau dari mungkin awalnya kita masih pekerja nih, pengen jadi entrepreneur, modal keberaniannya itu harus gimana sih supaya kita berani tuh? Gimana? Cara mengatur mindset kita supaya berani tuh dari seorang pegawai swasta tuh jadi seorang entrepreneur tuh. Oke. Cara ngatur mindset kita gimana tuh? Nah, gini. Aku berpikiran di aku sendiri ya. Iya. Jadi aku menceritakan pengalamanku sendiri ya. Iya, boleh. Nah, silahkan menanggapinya. Jadi gini. Aku dulu orang pekerja kok, kantoran. Oh, sempat kerja kantoran juga ya? Aku lupa ngirimin profil sama Mas. Jadi aku tuh pernah di sales alat listrik. Oh, pantes. Jadi basicnya memang sudah ada basic sales ya? Ya, sales alat listrik itu yang di rumah-rumah itu jalan kaki. Oh. Iya kan, bener kan, ke rumah-rumah nawarin harga 400 ribu itu aku pernah. Terus itu pernah juga jualan juga pernah, jualan namanya itu di Cafe Popeye di Melawai. Oh, Cafe Popeye ya? Nah, itu aku tuh dulu pertama kali. Kafe yang di pinggir Iya. pantai itu? Iya, aku dulu tuh pegang gerobak situ. Aku karyawan digaji 700 ribu. Oh. 700 ribu. Dan sekarang anak-anak digaji segitu marah-marah. Digaji 2 juta udah marah-marah. Saya dulu gajinya segitu, setengah mati lagi. Penyakitnya banyak. Iya. Angin laut kan? Angin laut. Nah itu, kalau berbicara perkantoran itu sales. Terus itu pernah di PT Indosat. Oh, PT Indosat. Pernah di Makro, sekarang jadi Lotte Mart. Oh, Lotte Mart tuh dulu Makro ya? Oh, ya kan? Itu pernah. Aku di situ tim leader sales Kanvasar. Terus itu kok di Indosat jadi Kanvasar. Terus itu di OPN, Obi Prima Nickel, Ternate. Ya, saya jadi quality control, tuh lompat tuh. Saya lulusan IT tapi nggak jelas semua kerjaannya, nggak ada yang nyangkut. Terus itu saya terakhir pulang dari Ternate, 1 bulan saya nganggur, diam di rumah, baru saya kerja di PT Pertamina. Sempat di Pertamina gitu. langsung ditinggal ya. itu tapi gak ada yang nyangka kan Pertamina. Ayo loh. Dari Pertamina. Jadi itu Mas Brian resign atau Nggak, jadi kayak gini, itu faktor keberuntungan saya kerja di Pertamina. Tenang aja guys. Loh, maksudnya kan kalau orang di luar faktor beruntung atau enggak, kalau kita biasanya udah di situ kan orang kayaknya udah masuk zona nyaman gitu loh. Apa? Gini. Aku waktu itu kalau di Pertamina itu gini, faktor keberuntungan karena sempat menolong seseorang yang bisa dibilang di situ jabatan tinggi lah. Kayak sinetron. Gitu, terus aku diajak kerja, terus aku pernah tinggal di rumahnya di Gunung Dups. Nah, terima kasih Pak, pernah saya diajak kerja dan saya pernah tinggal di situ. Pak siapa tuh? Boleh ya? Enggak apa-apa deh aku sebutin Pak Ferry. Pak Ferry itu. Itu orang yang baik tuh. Beneran baik. Suami istri baik, anaknya ada 2 cewek. Iya. Aku sempat ngantar jemput sekolah. Tapi sampai sekarang masih ini ya hubungannya. Lama, enggak. Udah lama enggak ya? Ya, itu 2 orang baik tuh. Terus itu kerja. Cuma waktu itu aku agak bingung. Lamaran itu masuk Pertamina. Tapi yang gaji subkontraktor. Bingung kan? Seharusnya kan lamaran tuh kan masuknya di subkon. Iya. Jadi gaji di situ. Tapi aku beda. Lamaran masuknya di Pertamina, gajinya di subkon, tapi dapat bed, cek kesehatan apa semua di Pertamina. Jadi waktu itu agak membingungkan. Jadi ya udahlah aku jalanin aja. Itu berapa tahun kerja di situ? Nggak nyampe setahun. Habis itu Mas itu tekanan batin. Kenapa? Lulusan SMG. Aku di satu ruangan. Nih ruangan nih. Bener. Ini meja kantor cuma dibatasin kayak sekat begitu aja kan? Nah. Terus kalau diomongin gini, SMK aja bisa kerja sama kita. Gimana perasaan? Aku pernah denger kayak gitu. Jadi tapi aku nggak inget siapa-siapa yang ngeri. Dan temanku tuh rata-rata waktu itu yang cuma aku selama kerja di sana hanya anak magang, subkon, security, sama OB yang mau ngomong sama aku. Jadi di zaman-zaman dulu pun yang julid sudah banyak. Aduh. Itu di kantor. Jadi aku bilang, ya ampun, kayak gini ke kerja kantor.
Sakit, gitu. sakit. Dan aku ngerjain apa ya? Ada aja. Ngerjain data-data database kayak penyimpanan file. Jadi kayak di scan, kayak dokumen controller gitu ya? Ya, gitu. Aku pengen tahu tuh penempatannya sama. Jadi berupa bukan hardware-nya, soft copy-nya gitu sih. Aku simpan di komputer. Nanti aku baru hard copy-nya itu ada sendiri yang besar biasanya, itu ada penyimpanannya. Dan biasa kalau orang cari pasti cari aku. Itu di mana gini. Dan itu juga pekerjaannya membosankan, duduk diam, ngantuk. Aku tidur. Jujur aja aku tidur. Beneran. Itu bukan kerjaan banget lah kalau menurut aku lah ya. Memang sih enak, keren ya pakai baju Pertamina. Baru itu celananya Levi's. Baru pakai sepatu Cat. Nah, kalau kita datangin cewek ketemu sama ibunya, enggak mungkin lah ditolak. Yes. Ya kan? Benar. Enggak mungkin lah, waktu itu belum ketemu sama Mbak Dewi waktu itu. Enggak mungkin, itu pasti akan diterima. Kerja di mana? Pertamina. Pasti diterima. Nah, titik baliknya tuh di mana tuh? Dari kerja di Pertamina sampai akhirnya mungkin Mas Brian kepikiran nih, aku mungkin harus berhenti kerja terus bikin usaha. Nah, titik baliknya di mana tuh? Tahun jadi berapa? Karena itu tadi itu bosan. Nah, karena bosan dan aku merasa itu bukan duniaku yang duduk diem. Bukan passionnya ya, duduk diem dan depan gitu tuh gitu. Bukan. Itu bukan duniaku lah. Karena sebelumnya juga memang aku biasa itu bisa main-main sulap gitu kan. Gitu. Kalau cuma duduk ya, kayaknya udah lain lah ya. Kayak orang yang biasa udah sering show up terus lihat orang banyak terus itu aku harus diam gini dong. Enggak lah. Kayak gitu. Ya udah, jadi memutuskan stop, saya keluar. Ya udah. Akhirnya mau ngapain lagi? Gitu. Bikin yang awal itu, yang capcusin itu ya, yang pertama. Langsung sama sulap itu. Gitu. Luar biasa nih. Jadi berkembang sampai sekarang udah besar nih KPK nih di Dam tuh. Nah, cuma gini, salah satu yang waktu itu membuat besar KPK itu karena aku tadi di dunia entertain. Jadi udah banyak yang kenal gitu ya. Sudah banyak yang dikenal. Aku ditolongnya di situ. Ketolongnya situ karena pas setiap naik panggung aku bisa ngomong kan. Sambil ini ya, sambil promosi kan. Betul. Nah, itu aku menangnya di situ tuh. Tapi masih ini ya sih Mas, masih ngambil job enggak sih selama sama dulu tuh waktu pas masih KPK? Masih ngambil sekarang job. Ini masih. Waktu itu masih sebelum corona. Masih ngambil job sulap. Masih. Masih. Aku jarang terlihat di luaran karena yang manggil aku biasanya yang mahal-mahal. Ngeri. Biasa. Makanya kayaknya jarang di media sosialnya jarang gitu kelihatan. Ya, jarang. Karena ya itu tadi biasa ada yang manggil aku tuh kayak yang satu gini, aku orang lama. Aku senior. Bukan menyeniorkan diri ya. Karena memang kenyataannya seperti itu. Aku kalau mungkin Mas Nur zamannya di Balikpapan Plaza, di BC atau di Permat pasti pernah lihat dong toko-toko sulap. Iya, benar. Ya kan itu aku yang jualan yang di lantai 1 itu, yang paling bawah.